Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Kali ini saya akan membagikan treatment buat kalian, yaitu kunci gagal bayar pinjol yang aman. Nah, seperti apa? Kalian harus mengikuti ini bila benar-benar harus melakukan atau harus menjalani gagal bayar di pinjaman online. Simak baik-baik videonya sampai tuntas. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman, bertemu kembali dengan channel ini yang tetap ada membersamai kalian semua, ada bersama-sama kalian dalam situasi gagal bayar di pinjaman online baik legal maupun ilegal. Kali ini cukup menarik, yaitu konten treatment ini ya, untuk membantu Anda yang saat ini sedang gagal bayar. Apa sih langkah-langkahnya dan kiat-kiatnya sebagai kunci agar gagal bayar Anda aman. Nah, seperti apa nanti kalian saksikan ya, tahap demi tahapnya. Mudah-mudahan konten ini memberikan edukasi yang baik buat kalian, membuat kalian semakin tenang dan semakin percaya diri saat kalian harus gagal bayar di pinjaman online. Namun sebelum kita menjalani video selanjutnya, silahkan kalian yang belum mensupport dan mendukung channel ini, silahkan ya di-subscribe channel Jamal Official Vlog. Lalu diaktifkan tombol merah loncengnya, ditekan ya tombol merah loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi setiap video-video terbaru yang saya upload setiap harinya. Dan silakan kalian sebarkan ke semua sosial media kalian. Insya Allah ini akan menjadi pahala jariah buat kalian semua bila video-video yang kalian sebarkan tersebut membuat perubahan buat teman-teman dan saudara kita. Berubah total, tidak lagi minjol, tidak lagi berharap kepada pinjol, lalu istiqomah untuk meninggalkan riba pinjol. Semangat kawan-kawan, silakan simak dan tonton videonya sampai habis. Ini step awal, yaitu sebelum Anda jatuh tempo, misalnya Anda jatuh tempo tanggal 5. Nah, di tanggal 1 atau tanggal 2, Anda bikin status WhatsApp, status WA, status di media sosial, ya, di Instagram ataupun di Facebook. Silahkan lakukan itu kawan-kawan ya, silahkan. Jadi bikin statement atau status bahwa saat ini nomor saya sedang diretas. Saat ini apabila berapa hari ke depan ada penagihan atas nama saya, yang menagih atas nama saya terkait masalah utang pinjol, untuk segera hapus kontaknya atau diblokir kontaknya, nomor HP-nya. Nah, seperti itu, lakukan kawan. Jadi, lakukan hal ini secara kontinu selama kurang lebih 2-3 minggu, bahkan boleh 30 hari berturut-turut. Anda buat seperti itu. Bukan masalah bosan ya, teman-teman yang akan melihat di kontak WA Anda. Tapi, ini untuk meminimalisir kejutan ataupun shock yang akan dialami oleh para kontak HP Anda atau kontak darurat Anda ya. Kalau kontak darurat kan hanya terbatas 1 atau 2 orang, tapi khawatir ini akan menjalar ke semua kontak Anda. Makanya saya bilang, buat status di WhatsApp. Malu sesaat nggak masalah, daripada Anda bermasalah ke depannya. Lebih baik malu sesaat ya. Coba lakukan ini sebelum jatuh tempo. Segera buat blast WA ya, silahkan. Untuk juga di-blast di media sosial, kalau Anda memang berkenan, silahkan. Yang intinya memberitahukan atau menginfokan bahwa apabila ada yang menagih atas nama saya utang pinjol, untuk langsung dilakukan menghapus atau memblokir nomor WA tersebut. Itu untuk mengantisipasi yang tadi saya bilang ya, agar tidak kaget kontak-kontak yang ada di handphone Anda. Langkah kedua, kunci semua media sosial Anda, sosial media Anda, bikin semuanya privat. Jadi bikin privat dalam kurun waktu tertentu. Misalnya selama 1, 2 bulan, 3 bulan. Bikin semuanya di privat. Ya, kalau saran saya nggak usah lah sampai dinonaktifkan. Karena beberapa kemarin ada yang bilang saya udah nonaktifkan, cukup di privat aja kok. Ya, kalau perlu untuk foto dan lain-lain,
Sementara foto profil kalau di privat kan orang nggak bisa ya untuk melihat foto-foto album yang ada di Facebook atau yang ada di Instagram, cukup di privat saja. Kalau bisa si foto profilnya bikin aja siluet atau apalah ya untuk sementara waktu. Jadi untuk nama juga kalian jangan persis atau mirip ya nama dengan nama yang ada di KTP. Misalnya nama Bambang Arisandi, nama asli Anda. Di Facebook ataupun di Instagram atau di media sosial ini jangan bikin nama yang sama dengan nama pengajuan nama pas ada yang ada di KTP. Jadi jangan benar-benar mirip atau benar-benar komplit nama Anda. Bambang Arisandi, jangan ya. Bikin aja. Mau beng-beng atau apa untuk sementara waktu ya, untuk mengamankan dulu. Paham ya? Jadi semua medsos Anda sudah Anda privat, namanya dirubah dan fotonya juga sebisa mungkin dirubah. Mau siluet kayak, mau fotonya agak ngeblur, nggak masalah. Sementara waktu ya, untuk mengurangi isengnya si pihak dari DC pinjol ini untuk searching. Karena biasanya mereka, kalau misalnya susah atau misalnya ingin gampangnya meneror Anda, biasanya mereka searching di media sosial, di Facebook. Mereka akan cari nama, namanya ada nggak nih di Facebook? Nama yang sama, dilihatin nih fotonya sama nggak nih? Nah, seperti itu. Sama juga mereka akan lakukan di Instagram dan sosial media lainnya ya, termasuk TikTok, snack video dan lain-lain ya. Coba Anda lakukan ini, step kedua tersebut. Ketiga, cukup penting nih, amankan pikiran Anda. Respon, tidak panik. Terus, Anda juga harus abaikan semua bentuk WA, SMS, telepon yang masuk. Jadi kalau ada WA yang masuk, ya Anda cukup langsung hapus dan diblokir nomornya. Blokir report ya. Ada lagi yang masuk WA, Anda hapus, blokir report nomornya. Terus-menerus lakukan seperti itu, kawan. Segimana banyaknya sih nomor-nomor yang dimiliki oleh para DC ini? Nggak akan terlalu banyak kok ya. Yang penting Anda rajin melakukan hal tersebut. Jadi ini step ketiga ya. Lakukan no respon, jangan dibalas setiap bentuk WA, SMS, telepon yang masuk ke handphone Anda. Lakukan hal itu terus-menerus ya. Jangan lelah. Selama Anda ingin untuk lepas dari semua macam ancaman dan teror-teror, segera lakukan step ketiga ini. Lalu jangan lagi kepikiran ya, yang keempatnya nih, jangan lagi kepikiran Anda untuk ini gimana ya caranya nyicil pokok, ini gimana ya caranya menghapus denda, ini saya pengen tahu sih Slick OJK seperti apa. Kawan-kawan, amankan pikiran Anda dari hal-hal seperti itu. Jangan lagi berpikir Anda mau mencicil, mau membayar pokoknya saja, percuma. Nggak akan pernah bisa Anda melakukan seperti itu. Artinya Anda nggak akan bisa lepas. Gagal bayar, gaspol. Jangan gagal bayar setengah-setengah, separoh-separoh, percuma. Banyak kawan-kawan kita sampai ngejual aset yang dia punya. Ngejual motor, bahkan mobil, bahkan sebidang tanah. Mereka jual, tapi tidak tertutupi juga, karena masih ngeyel. Kalau misalnya kalian mau bayar, ya bayar aja sekalian semuanya bayar. Jadi biar benar-benar selesai. Kalau mama Anda udah nggak sanggup gagal bayar, ya gagal bayar. Jangan separuh-separuh, jangan sampai kepikiran lagi, saya mau minjem di teman secara offline gitu kan, untuk menutupi hutang online ini pinjol. Nggak akan benar. Percuma kalian lakukan itu ya. Kalau kalian masih setengah-setengah, apalagi kalian masih memikirkan, ini Slick OJK saya gimana ya? Saya mencoba untuk masuk ke aplikasi untuk melihat Slick OJK saya seperti apa, ada di collection berapa, ada di call berapa. Udahlah kawan-kawan. Kalau Anda sudah benar-benar totalitas mau gagal bayar, lalu Anda hijrah, nggak mau lagi Anda nengok masalah pinjol di belakang, mau Slick OJK kayak gimana, Anda udah nggak peduli. Artinya Anda kena Slick OJK, itu berarti Anda sudah pas, Anda sudah tepat. Berarti Anda benar-benar direm, diikat untuk tidak lagi ngutang ya. Mengutang pinjol, ngutang apapun yang terkait dengan masalah data di Slick OJK. Anda udah nggak usah peduli lagi deh. Nggak usah dipedulikan itu mau Slick OJK mau gimana, kan sudah pasrah. Anda sudah gagal bayar, artinya resikonya hanya di Slick OJK ataupun sebar data kalau dipinjol. Udah itu aja, nggak ada yang lain ya. Jadi nggak usah berpikir bahwa Anda akan nyicil, pokoknya aja atau gimana supaya Slick OJK bagus. Itu namanya separuh-separuh. Paham ya? Nah, ini yang kelima, reset HP Anda ke setelan pabrikan. Ya, untuk handphone bisa di-reset, ada menunya di pengaturan untuk di-reset ke setelan pabrikan. Habis semua kan? Tidak ada data pun yang tersisa di handphone tersebut. Lalu mulailah Anda memasukkan Gmail yang baru.
Sebenarnya sih yang paling efektif adalah ganti nomor HP, karena emailnya itu sudah berganti kan, emailnya bukan email ya, email. Tapi kalau misalnya Anda memang nggak ada dana, silakan gunakan reset, setelan ke pabrikan, ganti Gmail atau email yang ada di handphone tersebut. Paham ya? Jadi dengan seperti itu berarti Anda tidak lagi terhubung dengan aplikasi tersebut. Jadi Gmail yang dulunya digunakan untuk pendaftaran pinjol pada saat proses ya peminjaman pinjol itu, Anda ganti emailnya atau Gmailnya dengan Gmail atau email yang baru. Insya Allah tidak terhubung lagi ya dengan pihak dari pinjol di sana. Kalaupun mereka mau ngetak-ngatik, udah nggak terhubung lagi, tidak terhubung ke handphone Anda. Paham ya sampai sini? Dan kalau misalnya memang Anda ada dana, ya cara terbaik adalah ganti handphone, ganti nomor telepon. Sudah, itu aman. Aman dalam artian semua ini adalah aman secara online. Nah, Pak, kalau sudah melakukan ini, gimana caranya? Aman. Pasti kan tetap didatangi. Pasti. Ya, kepastian untuk didatangi itu pasti saja terjadi, bisa terjadi. Dan kemungkinan besar terjadi didatangi oleh DC. Ya, apalagi Aku Laku, Kredit Pintar, Kredivo, bisa saja terjadi hal itu, ya terjadi Anda didatangi. Saya sudah ajarkan step-stepnya. Anda aman secara online dulu, lalu Anda amankan secara offline-nya dengan cara kuatkan mental Anda. Ketemu DC ke rumah Anda, pastikan semua DC yang datang ke rumah Anda, aplikasi apapun, khususnya aplikasi legal ya. Kalau ilegal saya pastikan nggak akan datang ya. Ini yang legal. Pastikan cek semua kelengkapannya. Mulai dari ID card, samakan dengan KTP-nya. Sama tidak namanya. Lalu surat tugas. Surat tugas harus Anda periksa. Bukan surat tugas yang ada di handphone. Surat tugas yang dia bawa, dia print, dia cetak. Yang mana dalam surat tugas itu tertuju. Ditugaskan untuk menagih ke nasabah siapa? Ditugaskan untuk menagih ke alamat yang mana? Lalu di sana ada besaran nominal di dalam surat tugas tersebut. Bahwa nasabah atas nama siapa, alamat di mana, menunggak sampai saat ini sejumlah rupiah berapa. Di dalam surat tugas harus tercantum seperti itu. Ada juga penerima dan siapa pemberi tugasnya, dan ada masa expired surat tugasnya. Itu baru surat tugas. Ada kop suratnya. Kalau mereka ditugaskan dari pihak ketiga, Anda harus menerima yang namanya salinan atau kopi surat kuasa penunjukan penagihan dari pihak pinjol ke pihak ketiga. Paham ya? Nah, poin utamanya, kalau mereka datang ke rumah Anda, pastikan memiliki sertifikasi profesi penagihan. Anda harus cek, wajib cek. Karena seluruh tenaga penagihan, apalagi ini pinjaman online, yang turun ke rumah Anda, menagih ke rumah Anda, wajib bersertifikasi, memiliki lisensi sebagai tenaga penagihan. Dan itu tidak bisa ditunda lagi. Oh ya, nanti saya penagihan selanjutnya saya akan bawa, karena saat ini saya belum keluar sertifikatnya, atau belum keluar lisensinya. Nggak bisa, kawan. Ketika mereka nagih ke rumah Anda, ketika itu juga mereka harus menunjukkan. Mana ada ceritanya, mereka belum memiliki lisensi, mereka belum bersertifikasi, lalu mereka suruh nagih. Ya, sekarang sudah jelas semuanya, bahwa Anda sudah paham juga tadi bagaimana kiat-kiatnya secara online Anda menghadapinya untuk mengamankan gagal bayar Anda. Selama gagal bayar Anda ya secara online, tadi saya bilang untuk reset nomor HP, untuk mengabaikan semua bentuk penagihan yang masuk via WA, lalu Anda juga bikin status WA dan sebagainya. Lalu secara offline-nya Anda siapkan mental dan ketemu atau temui pinjol ini bagaimana caranya, tadi saya sebutkan ya. Kalau mereka bilang, semua dokumen ini kalau saya tunjukkan Anda harus bayar ya. Ini pasti selalu ada statement itu. Ketika mereka tunjukkan semuanya ke Anda harus bayar. Tidak harus bayar. Semua dokumen yang dibawa tersebut adalah bukti bahwa mereka dari pihak yang ditunjuk oleh pinjol. Bahwa mereka ditugaskan, benar mereka orang yang ditugaskan. Bahwa benar mereka orang yang berlisensi, bersertifikasi, dan aman buat Anda. Karena kalau semua penagih sudah berlisensi, sudah bersertifikasi, artinya Anda aman. Karena mereka sudah melalui tahap-tahap sebagai tenaga penagih yang berlisensi, yang bersertifikasi. Paham ya? Nah, sampai saat ini ya banyak sekali bahwa DC-DC ini masih bicara, kalau misalnya saya tunjukkan semuanya, Bapak Ibu harus bayar ya. Tolak seperti itu. Anda menunjukkan semua dokumen DC-DC hanya untuk bertemu atau membicarakan lebih lanjut terkait masalah tagihan. Tidak bisa menunjukkan semua kelengkapan, usir. Mereka bisa menunjukkan semua kelengkapan persis yang saya sebutkan, terima mereka sebagai tenaga penagih. Lalu Anda tinggal bilang, saya tidak sanggup untuk bayar dan saya tidak ada dana untuk membayar angsuran pinjol. Selesai. Paham ya? Kalau Anda paham, dan saya berharap Anda benar-benar paham, silahkan tulis dan ketik di kolom komentar, saya paham, saya mengerti, saya siap untuk menerima semua bentuk penagihan. Saya paham, saya mengerti, saya siap.
Silakan tulis dan ketik di kolom komentar. Mudah-mudahan itu semua menjadi edukasi yang baik buat kalian dan menambah wawasan kalian semua. Halo teman-teman semua, jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah diupload. Jangan lupa juga untuk di-like, di-komen, dan di-share. Terima kasih. Alhamdulillah teman-teman, ada di penghujung video ya. Lakukan semua step yang tadi saya sebutkan di video sebelum ini ya. Mudah-mudahan kalian semua aman secara online karena kalian sudah menerapkan strategi tadi. Aman juga secara offline. Ketika ada DC datang ke rumah Anda, harus bersikap apa? Harus berbuat seperti apa? Mudah-mudahan ini menjadi suatu video yang bisa mengubah mental, mindset Anda terkait masalah gagal bayar. Gagal bayar bukan hanya Anda sendiri. Gagal bayar banyak dialami oleh semua orang. Gagal bayar bukan sesuatu hal yang eksklusif yang Anda pikir hanya saya saja, hanya 2 orang, hanya 3 orang. Jangan berpikir seperti itu. Hadapi gagal bayar yang memang ini adalah sebuah cash flow ya. Gagal bayar karena cash flow, karena keuangan Anda yang tidak bisa lagi Anda melakukan pembayaran. Bukan gagal bayar karena sengaja Anda minjam, lalu Anda berpikir saya akan gagal bayar, dan itu adalah sebuah gaya hidup. Itu bukan gagal bayar ya. Itu keliru sekali seperti itu. Silakan ya, lakukan step-step seperti tadi. Mudah-mudahan Anda semua dimudahkan untuk menjalani situasi gagal bayar seperti ini. Dan teman-teman semua, terima kasih ya untuk yang sudah support, yang sudah mendukung channel ini. Mudah-mudahan kalian semua tetap sehat, dan saya berdoa untuk kalian semua sebelum saya tutup video ini. Kalian yang saat ini sedang sakit, terbaring sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Allah pulihkan kembali agar kalian dapat beraktivitas, bekerja, berusaha, berniaga, dan sebagainya dengan kesehatan yang baik. Untuk kalian yang saat ini masih menganggur, masih belum mendapatkan pekerjaan, semoga Allah berikan pekerjaan terbaik, pekerjaan yang datang dari Allah, pekerjaan yang halal tentunya. Dan kalian yang saat ini sedang stres, dekatkan dirimu lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Rabbmu, dengan Allah, dengan Tuhanmu. Mudah-mudahan ada kedamaian dan keikhlasan menjalani hari demi hari saat situasi gagal bayar. Terima kasih. Tetap semangat. Stay strong, keep strong. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.